Halo, saya Sinta Sesado dengan NIM A43200507 akan menjelaskan video tentang proses pengolahan tebu dari kebun hingga menjadi gula siap santap. Gula adalah bagian tak terpisahkan dari hidup kita, karena gula biasa hadir dalam makanan, minuman yang kita makan sehari-hari. Menurut data FAO 2022, Brazil adalah produsen gula terbesar di dunia. Namun, bagi Indonesia, tebu Saccharum officinarum adalah bahan baku utama produksi gula tanah air. Pada tahun 2021, produksi tebu nasional kita mencapai 2,36 juta ton dengan Jawa Timur penyumbang angka fatasi sejumlah 1,13 juta ton. Angka ini menunjukkan betapa strategisnya industri gula tebu bagi perekonomian dan pemenuhan kebutuhan pangan kita. Stasiun 1 Penimbangan Tebu. Perjalanan tebu mulai dari stasiun penimbangan ini adalah gerbang masuk pertama tebu dalam pabrik. Bahan baku yang masuk yaitu tebu segar yang baru saja dipanen dari perkebunan. Prosesnya, tebu dibawa oleh truk ke gerbong dan ditimbang secara akurat menggunakan timbangan jembatan. Data berat tebu yang telah tercatat akan masuk ke dalam sistem PT masing-masing pabrik gula. Tujuan utamanya yaitu untuk mengetahui kuantitas atau jumlah berat tebu yang diterima pabrik untuk perhitungan kapasitas dan efisiensi. Stasiun 2 Pembongkaran tebu. Setelah ditimbang tadi, tebu disiap untuk dibongkar. Bahan utama yang masuk ialah tebu yang sudah melalui proses penimbangan tadi. Pada proses ini, tebu akan dibongkar dari truk, troli, atau gerobak, dan ditumpuk di tempat penampungan sementara, dan menunggu giliran untuk diolah nanti. Proses ini memastikan kelancaran pasokan tebu di lini produksi. Inilah jantung dari pengolahan awal, atau lebih dikenal dengan stasiun penggilingan. Bahan bakunya yaitu batang tebu utuh dari area penampungan, kemudian akan dihancurkan, diperas berulang kali melalui serangkaian gilingan, biasanya 5-7 unit gilingan. Tujuannya adalah untuk mengatasi sebanyak mungkin cairan manis yang disebut dengan nira mentah. Setiap gilingan semakin memeras sisa-sisa nira dari ampas tebu. Bahan yang keluar nanti adalah nira mentah atau cairan hijau kekuningan yang akan sukrosa, air, dan berbagai kotoran. Lalu bagaimana dengan bahan sisanya? Bahan sisa dari stasiun ini adalah ampas tebu atau bagase. Ampas ini bukan limbah loh. Ampas ini merupakan biomasa yang sangat bernilai. Di pabrik gula, ia sering digunakan sebagai bahan bakar utama untuk boiler penghasil uap. Hal itu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Selain itu, bagase juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan plat, kertas, bahan partikel, serta bahan pakan ternak. Sangat efisien, bukan? Pada stasiun 4, permurnian nira mentah. Ada devifikasi, sulfitasi, karbonatasi, pengendapan, penyaringan. Nira yang mentah yang baru kita dapatkan masih mengandung banyak kotoran seperti tanah, serat halus, lilin, dan zat warna. Oleh karena itu, kita masuk ke stasiun permurnian. Ini adalah proses multitahap yang sangat krusial untuk menghasilkan nira bersih. Bahan baku dari stasiun ini yaitu nira mentah dari stasiun ketiga. Pada prosesnya, pertama kita akan pemanasan awal. Nira dipanaskan pada suhu sekitar 70-75 derajat Celcius. Pemanasan ini membantu mengumpulkan kotoran agar lebih mudah dihilangkan. Pada tahapan kedua yaitu devifikasi, larutan kapur, kalsium hidroksida CaOH2 ditambahkan ke dalam nira dengan tujuan mengendapkan kotoran dan menaikkan pH nira. Pada tahap ketiga yaitu sulfitasi, setelah defikasi, gas sulfur dioksida atau SO2 dialirkan dari dalam nira. Proses sulfitasi ini memiliki beberapa fungsi penting, yaitu untuk memucatkan warna nira, mengendapkan lebih banyak kotoran, dan mencegah nira menjadi gelap kembali seperti selama proses selanjutnya. Tahap keempat yaitu karbonatasi. Setelah sulfitasi, dilanjutkan pemurnian menggunakan susu kapur dan CO2. Nira hasil defikasi ditambahkan CO2 untuk menetralkan kelebihan kapur yang dapat mengangkat kotoran. Kemudian tahap kelima yaitu pemanasan lanjutan. Nira yang sudah disulfitasi dipanaskan lagi hingga sekitar 100-102 derajat Celcius sebelum masuk ke tahap pengendapan. Pada tahap pengendapan, nira akan dinaikkan ke dalam menjadi pengendapan besar di mana kotoran-kotoran akan mengendap di dasar tangki membentuk lumut padat yang disebut belotong.
Setelah itu, pada proses penyaringan, nira jenih yang berada di bagian atas kemudian dipisahkan dan dialirkan melalui filter press untuk memastikan tidak ada endapan yang terbawa. Bahan keluar dari stasiun ini yaitu nira jenih berwarna lebih terang, bersih, dan siap untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Bahan sisa dari stasiun ini yaitu blotong. Blotong ini adalah endapan padat yang kaya akan unsur hara. Blotong ini biasa dimanfaatkan untuk pupuk organik yang bisa dapat mengembalikan kesuburan di perkebunan tebu. Dan ini adalah contoh baik dari ekonomi sirkular dalam industri gula. Stasiun 5, penguapan nira jenih. Nira jenih yang sudah bersih masih mengandung sekitar 85% air. Untuk menghemat energi dan mempercepat proses kristalisasi, kita harus mengurangi kandungan airnya di stasiun penguapan. Bahan baku utama yang akan masuk pada stasiun ini adalah nira jenih dari stasiun 4. Nira jenih ini akan dialirkan melalui serangkaian evaporator vakum. Dengan bantuan vakum, air dapat menguap pada suhu yang lebih rendah dibandingkan titik didih normal. Proses ini berlangsung beberapa tahap atau multi-stage untuk efisiensi energi yang optimal. Dalam proses ini, kandungan air nira akan berkurang secara signifikan. Bahan keluar dari stasiun ini adalah nira kental dengan konsentrasi gula naik hingga sekitar 60-65% padatan, dan cairan ini berubah menjadi sirup. Lalu apa bahan sisa dari stasiun ini? Bahan sisa dari stasiun ini adalah uap air murni dari hasil evaporasi, yang beberapa diantaranya dapat dikondensasikan dan digunakan kembali sebagai air proses di pabrik. Stasiun 6 dan 7, kristalisasi dan pemisahan gula. Stasiun 6 dan 7 inilah inti dari pembuatan gula. Kristalisasi diikuti dengan pemisahan gula. Bahan baku yang masuk adalah nira kental dari stasiun 5 dengan konsentrasi pemanasan gula mencapai 60-65% padatan. Pada proses kristalisasi, nira kental akan dipanaskan dan diperkatkan lebih lanjut dalam rencana khusus yang disebut dengan wajan vakum atau vacuum pan. Pada kondisi suhu dan vakum yang terkontrol, kristal mulai terbentuk dan tumbuh dari larutan jenuh. Proses ini membutuhkan presisi untuk menghasilkan kristal gula dengan ukuran seragam. Hasil dari proses ini adalah campuran kental antara kristal gula dan cairan induk. Setelah bahan keluar dari proses kristalisasi, maka dilanjut dengan pemisahan gula atau stasiun putaran. Bahan baku atau bahan masuk dari proses pemisahan gula ini adalah mass cuit tadi. Pada proses ini, mass cuit dimasukkan ke dalam mesin sentrifugal yang berputar dengan kecepatan sangat tinggi. Gaya sentrifugal ini akan memisahkan kristal gula yang padat dari cairan kental yang tersisa. Kristal gula yang menempel pada saringan kemudian dicuci dengan sedikit hot water atau air panas untuk menghilangkan sisa-sisa molase yang menempel, sehingga gula menjadi lebih bersih. Bahan keluar dari proses pemisahan ini adalah kristal gula basah atau gula berwarna kuning yang masih sedikit lembab. Lalu, apa bahan sisa dari stasiun ini? Bahan sisa dari stasiun ini adalah molase atau tetes tebu. Molase adalah cairan kental berwarna coklat, sedikit gelap, yang kaya akan gula, namun sudah tidak ekonomis lagi untuk dikristalkan. Molase adalah produk sampingan yang sangat berharga dan bisa menjadi bahan baku penting dalam pembuatan alkohol, ragi, monosil glutamat atau MSG, PGPR, asam sitrat, dan juga sebagai pakan ternak. Ini tentu sangat menarik, karena bahan sisa seperti molase ini menunjukkan jika tidak ada yang terbuang sia-sia dalam industri gula. 8 dan 9, pengeringan, pendinginan, dan produk gula atau sortasi ukuran. Kristal gula yang baru dipisahkan yang masih basah dan panas sehingga perlu penanganan lebih lanjut di stasiun pengeringan dan pendinginan. Kemudian dilanjutkan dengan sortasi ukuran. Bahan baku yang masuk yaitu kristal gula basah. Pada proses pengeringan, gula dialirkan melalui mesin pengering yang mengalirkan udara panas. Proses pengeringan ini sangat penting agar gula tidak menggumpal atau mengeras saat disimpan nanti, dan mencegah kerusakan mikrobiologis dan kimia, serta menjaga agar gula tetap bersifat free flowing atau mudah mengalir. Pada proses pendinginan, setelah dikeringkan, suhu gula akan perlu diturunkan. Gula dialirkan melalui mesin pendingin hingga mencapai suhu kamar, yaitu sekitar 27-30 derajat Celcius. Ini penting untuk stabilitas produk. Bahan keluar dari pengeringan atau pendinginan ini yaitu gula kering dengan suhu ruang 27-30 derajat menuju produk gula dan sortasi ukuran. Bahan baku yang masuk yaitu gula kering yang sudah dingin. Pada proses ini, gula dibedakan menjadi beberapa kategori seperti gula N1 dan gula N2. Perbedaan utama dari gula N1 dan N2 yaitu dari warna dan ukuran partikelnya. Gula N1 biasanya lebih putih dan memiliki ukuran partikel yang lebih kecil, sedangkan gula N2
berwarna putih dengan ukuran partikel yang sedikit lebih besar. Untuk mencapai ukuran gula standar, biasanya kita gunakan di rumah yaitu berukuran 0,9 sampai 1,1 mm. Itu gula yang akan melewati proses pengayakan. Pengayakan ini memastikan butiran gula memiliki ukuran yang seragam, ideal untuk penggunaan sehari-hari. Jadi, dari proses sortasi ini itu mengeluarkan gula pasir berukuran standar yaitu 0,9 sampai 1,1 mm, dan gula R1 dan gula R2. Pada proses ini, bahan sisa itu biasanya gula yang tidak mempunyai ukuran yang standar, itu akan diolah kembali atau dijual kembali sebagai produk sampingan. Stasiun 10, pengemasan dan penggunaan. Perjalanan menulis ini diakhiri dengan stasiun pengemasan dan penggunaan. Bahan baku masuk, yaitu gula pasir yang sudah disortir dan disiap untuk didistribusikan. Proses pengemasan ini, gula dikemas dengan higienis menggunakan kemasan primer, yaitu plastik jenis polipropilen yang kuat dan aman untuk pangan. Kemasan primer ini kemudian dimasukkan ke dalam kemasan sekunder berupa karung plastik. Pengemasan ini bertujuan untuk mencegah kerusakan fisik pada gula rafinasi akibat pengaruh dari luar seperti kelembapan, kontaminasi, dan serangga. Gudangan, karung-karung gula yang sudah dikemasi kemudian disimpan di atas palet dalam gudang yang bersih dan kering. Penggunaan palet ini sangat penting karena selain memudahkan perhitungan inventaris, juga melindungi produk dari kontaminasi yang disebabkan kontak langsung dengan lantai, serta membantu sirkulasi udara yang baik. Nah, itu dia pembahasan pembuatan gula yang sangat panjang, kompleks, namun sangat terorganisir dan efisien. Semoga video ini memberikan wawasan baru tentang industri gula yang sering kali kita konsumsi sehari-hari. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.